Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini saya ingin sharing tentang sebuah ilmu yang luar biasa dahsyat yang saya beri judul Paradox of Candy. Ya, Paradox of Candy artinya adalah paradoks dari sebuah permen. Ya, jadi begini Bapak Ibu, kalau seandainya saya punya permen misalnya, ya, saya punya permen di saku celana kanan saya, ya. Lalu kemudian saya kasihkan kepada Bapak Ibu semua, ya, kepada sahabat semua. Saya kasih permen, tapi nggak ada bungkusnya. Pas kebetulan memang itu udah nggak ada bungkusnya, tapi masih ada isinya lah. Saya kasih dengan tangan saya. Apakah sahabat semua mau terima permen saya? Pastinya tidak mau, ya. Kenapa? Ya nggak tahu kenapa. Pokoknya Anda nggak mau terima. Ternyata di sebelah kiri saya ada sebuah permen yang lain. Ternyata permen ini masih ada bungkusnya, ya. Lalu kemudian masih rapi gitu. Oh ya, saya bilang sama Anda, oh alhamdulillah nih masih ada satu permen yang ada bungkusnya. Saya kasihkan kepada Anda. Kira-kira Anda mau terima nggak kira-kira? Mau terima ya pastinya ya. Oke. Sekarang ketika Anda makan, ya, ketika Anda makan permen itu di hadapan saya, apa yang Anda lakukan terhadap bungkusnya? Ternyata bungkusnya Anda buka dan Anda buang. Sebenarnya Anda maunya apa sih, gitu kan? Kan tadi saya udah kasih yang nggak ada bungkusnya, tapi Anda nggak mau terima. Tapi pas saya kasih yang bungkusnya dibuang juga, gitu kan? Nah, inilah yang disebut sebagai paradox of candy, ya, sebuah keanehan kita terhadap perilaku terhadap permen. Sebenarnya yang kita inginkan apa? Yang kita inginkan sebenarnya kan isinya. Kita nggak butuh bungkusnya. Bungkusnya pun kita ya nggak mau kita makan juga, gitu kan? Kita buang, gitu kan, bungkusnya. Tapi kenapa kok kita butuh bungkus, gitu? Itulah kita nggak mau terima isi kalau nggak ada bungkusnya. Nah, Bapak Ibu, ilmu ini sesuai sekali dengan ilmu rezeki. Makanya ini menjadi rahasia yang tidak semua orang mengetahui tentang ilmu ini, ya. Ilmu ini berkata bahwa rezeki itu tidak mungkin datang tanpa bungkus. Rezeki tidak mungkin datang tanpa bungkus. Dan bungkusnya itu bukan rezeki. Bungkusnya itu sesuatu yang kita tidak butuhkan sama sekali, ya. Jadi rezeki itu datang pada kita, itu pasti bawa bungkus Bapak Ibu, ya. Jadi rezeki itu pasti ada bungkusnya. Apa itu bungkusnya? Bungkusnya itulah musibah, ujian, ya, kemudian masalah dan hal-hal yang kita tidak suka, gitu ya. Ketika masalah, musibah, ujian, bencana dan seterusnya itu datang pada hidup kita, biasanya, ya, semua itu orang menolaknya, ya. Jadi ketika masalah itu datang, banyak orang menolak dari masalah itu. Kenapa? Karena dia tidak mau menerima masalah, karena dia nggak butuh bungkusnya. Yang dia butuhkan itu adalah isinya. Tapi Bapak Ibu, tidak ada permen yang datang tanpa bungkus. Permen datang pasti dengan bungkusnya. Maka ketika ada seseorang kasihin bungkus permen pada Anda, berbahagialah, karena di baliknya pasti ada permennya. Begitu juga Allah kasih masalah, kasih musibah, kasih ujian, kasih bencana pada kita. Maka terimalah dengan lapang dada, terimalah dengan ikhlas, terimalah dengan ridho, terimalah dengan hati yang penuh kelapangan, ya, terhadap semua masalah, ujian dan cobaan yang datang pada diri kita. Kenapa? Karena orang yang mengerti tentang hakikat rezeki akan mengatakan, yes, ini dia bungkusnya. Allah meletakkan isinya di baliknya, ya. Nah, permasalahannya begini. Ada banyak sekali orang yang akhirnya merasa bahwa rezekinya seret. Sebenarnya bukan rezekinya seret, tapi karena nggak paham tentang hakikat rezeki, nggak paham tentang ilmu permen ini, akhirnya rezekinya
Kelihatannya seret. Padahal sebenarnya rezeki itu banyak sekali datang pada kehidupan kita. Cuma kitanya yang menolak rezeki. Ya, jadi kita yang menolak rezeki. Sekali lagi, kitalah yang menolak rezeki. Bukannya rezeki yang nggak ada, tapi kita yang menolak rezeki. Contoh, bagaimana kita menolak rezeki? Misalnya seorang ibu ya lagi ngejemur pakaian, ya tiba-tiba pas lagi ngejemur turun hujan, ya pas turun hujan itu apa yang dikeluarkan oleh seorang ibu, ya maka dia akan katakan begini, ya hujan, ya padahal siapa yang mengatakan bahwa hujan itu bencana? Siapa yang mengatakan hujan itu musibah? Hanya seorang ibu yang lagi ngejemur. Padahal hujan itu adalah rezeki. Cuma karena pas saat itu bertepatan dengan kita lagi ngejemur, maka hujan sepertinya jadi bencana, musibah, masalah terhadap baju kita. Ya, padahal itu adalah rezeki. Tapi saat itu datang, kita bilang begini, ya hujan. Saat kita tidak menerima bungkusnya, maka permennya pun hilang. Hush, ya. Nah, saya mengibaratkan seperti begini, Bapak Ibu ya. Seperti seorang kurir yang bawa paket ya. Nah, bawa paket datang ke rumah kita. Paketnya itu yang terlihat duluan apanya? Bungkusnya ya. Nggak mungkin seorang kurir datang tanpa bungkus. Dia pasti bawa bungkusnya. Dia bilang, "Pak, apakah benar Bapak namanya A?" "Oh iya benar. Silakan tanda tangan di sini, Pak. Ini adalah paket rezeki untuk Bapak." Nah, kemudian kalau seandainya kita bilang, "Oh maaf, saya nggak suka bungkusnya. Tolong buka dulu ini," gitu kan, isinya. Saya baru mau tanda tangan kalau saya mengerti tentang isinya ini apa. Kata si kurir, "Oh maaf Pak, SOP-nya nggak begitu. SOP-nya adalah Bapak tanda tangan walaupun hanya ngeliat bungkusnya. Saya nggak ngerti isinya apa. Pokoknya Bapak terima aja bungkusnya," gitu kan. "Oh nggak mau. Saya nggak mau terima bungkus. Saya hanya mau terima isi." Maka yang terjadi adalah sang kurir itu pergi meninggalkan kita. "Maaf Pak, saya nggak bisa kalau seandainya buka bungkusnya di depan Bapak." Ya, akhirnya yang terjadi apa? Kita sedang mengusir kurir yang membawa kado untuk kita. Nah, setiap hari kurir rezeki itu namanya malaikat pembawa rezeki. Ada yang tahu siapa namanya malaikat pembawa rezeki? Namanya malaikat Mikail alaihi salam. Nah, malaikat Mikail ini saya bayangkan malaikat Mikail itu bawa kotak-kotak rezeki Bapak Ibu ya. Malaikat Mikail itu bawa kotak rezeki. Cuma dia bungkus berupa bungkusnya. Nah, ada orang yang mau nerima bungkusnya, lalu kemudian dia dapatkan rezeki berlimpah. Tapi ada banyak orang yang dia tidak mau terima bungkusnya, maka sebenarnya dia sedang mengusir malaikat Mikail alaihi salam. Akhirnya malaikat Mikail pergi meninggalkan kita, ya. Nah, sekarang pertanyaan saya, berapa banyak Anda mengusir malaikat Mikail? Berapa banyak Anda mengeluh terhadap sesuatu yang Anda tidak suka? Jalanan macet, Anda keluhkan, "Aduh, macet." Sebenarnya apa yang terjadi? Anda sedang mengusir rezeki. Turun hujan? Iya, hujan. Anda sedang apa? Mengusir rezeki. Aduh, banjir. Anda sedang apa? Sedang mengusir rezeki. Wah, sekarang kok ya gaji malah diturunin ya. Lalu kemudian Anda mengeluh dengan itu. Sebenarnya apa yang sedang Anda lakukan? Anda sedang mengusir rezeki. Ya. Waduh, di PHK Anda nggak suka dengan itu. Sebenarnya Anda sedang apa? Sedang mengusir rezeki. Sekarang pertanyaan saya, berapa banyak rezeki yang sudah Anda usir setiap hari? Jadi sebenarnya yang paling mudah adalah menerima rezeki. Yang tidak mudah adalah menolak rezeki. Nah, selama ini karena Anda tidak mengerti ilmunya, kita tidak mengerti ilmunya tentang paradox of candy ini, yang terjadi adalah kita menolak rezeki. Maka, katakan pada diri Anda, "Hai masalah, wahai bencana, wahai musibah,
saya sudah tidak memiliki engkau, karena yang ada adalah kotak-kotak paket bungkusnya, dan saya mensyukurinya dengan indah. Jika itu Anda lakukan, maka luar biasa. Anda udah nggak punya masalah lagi. Apalagi Anda punya masalah. Anda udah nggak punya masalah. Ya, kenapa? Karena masalah itu adalah anugerah buat Anda. Anda udah nggak punya musibah. Kenapa? Karena musibah itu adalah anugerah buat Anda. Itu adalah bungkus permennya yang membalut rezeki yang sebentar lagi datang pada diri Anda. Oke? Selamat menjalankan ilmu Paradox of Candy dan nikmati setiap masalah-masalah Anda. Katakan, ya Allah, aku bersyukur dengan masalah yang kau timpakan padaku. Maka sebentar lagi rezeki yang berlimpah akan datang pada diri Anda. Terima kasih. Salam dahsyat dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.